bisa dipertanyakan dan akan saya jelaskan sedikit. Mungkin ada yang bingung. Oke, sepertinya tidak ada, mungkin sudah jelas. Mari kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu card dan parsing data. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu card. Nah, card itu dalam dunia pemrograman, khususnya dalam pengembangan antarmuka pengguna atau UI, card sendiri merupakan elemen visual yang sering digunakan untuk menyajikan informasi dalam bentuk yang terorganisir dan menarik. Jadi teman-teman kalau mau buka aplikasi, di situ terdapat gambar-gambar, gambarnya itu dibungkus dengan sebuah card. Anggap saja kita menggunakan aplikasi Shopee. Nah, di situ terdapat gambar barangnya, harga barangnya. Nah, itu dibungkus menggunakan sebuah card. Lalu parsing data. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan bagaimana kita akan parsing. Nah, apa sih itu parsing? Parsing adalah proses mengurai atau memecah data dari suatu format menjadi format yang lebih mudah dipahami dan diolah oleh komputer. Jadi lebih simpel, lebih tepatnya. Jadi begitu. Lalu lanjut dengan properti pada card itu sendiri. Nah, di sini propertinya terdapat 4. Yang pertama yaitu elevation, yang kedua shape, yang ketiga itu color, yang keempat itu child. Lalu untuk penjelasan dari elevation itu sendiri digunakan untuk menentukan ketinggian bayangan pada card. Nah, jadi card-nya itu memiliki nilai yang lebih tinggi dan akan menghasilkan bayangan lebih dalam. Lalu untuk shape, itu digunakan untuk membentuk card itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman tahu, mungkin jika kotak, ujungnya itu lancip ya, kalau shape itu bisa kotaknya itu kita bisa mengatur menggunakan shape, yaitu circular. Jadi nanti setiap ujung dari kotaknya itu akan melengkung. Lalu color di sini berfungsi untuk mengatur warna dari card itu sendiri. Lebih tepatnya warna latar belakang card itu ya. Jadi warna card tidak akan mengubah warna teks yang ada di dalamnya. Nah, kalau color pada teks itu disetting berbeda. Lalu lanjut dengan child. Nah, di sini tuh berfungsi untuk menentukan konten yang dimana akan ditampilkan pada card itu sendiri. Nah, jadi di dalam card itu nanti terdapat child. Nah, kemarin sedikit saya singgung yaitu child dan children. Nah, untuk child sendiri itu anggap aja sebagai anak dari parent sebuah card. Nah, kalau card itu memiliki anak, nah itu dinamakan dengan child. Nah, child itu sendiri bisa diisi dengan children ya. Nah, di dalam children itu terdapat anak-anaknya lagi. Jadi seperti anggap saja Pak Budi punya anak Eko ya. Nah, Eko itu punya anak lagi 2. Nah, jadi nanti di dalam child tersebut terdapat children di mana children tersebut terdapat 2 anak gitu. Jadi begitu lebih jelasnya nanti dipraktekkan pada sesi live coding. Lalu untuk contoh code-nya itu seperti ini. Lalu lanjut ke materi yang keenam. Nah, di sini yaitu navigasi dan routes. Nah, di sini untuk navigasi adalah sebuah proses perpindahan pengguna dari satu bagian aplikasi ke bagian lainnya.
Nah, ini anggap aja seperti peta ya, peta jalan yang memandu pengguna untuk menjelajahi berbagai fitur dan konten dalam aplikasi. Lalu untuk road sendiri adalah representasi dari suatu halaman atau tampilan dari aplikasi. Nah, setiap road itu memiliki URL unik, di mana yang mengidentifikasi halaman tersebut. Ketika pengguna ingin mengklik, link atau button, nah itu akan diarahkan. Nah, jalurnya itu disebut roads. Nah, contohnya itu, anggap aja kita mengetikkan URL di address bar. Lalu, ketika di-enter website akan me-render route yang sesuai. Jadi akan diarahkan ke, eee, halaman yang dituju. Jadi route itu anggap aja sebuah jalan ya. Lalu, di sini saya akan menjelaskan jenis dan metode dasar dari navigasi itu sendiri. Karena roads itu bagian, dari navigasi. Jadi untuk jenis navigasi, yang pertama yaitu navigasi sederhana. Nah, di sini tuh, apa sih navigasi sederhana itu? Navigasi yang paling dasar, di mana, eee, dari halaman langsung ke antar halaman gitu ya. Lalu untuk navigasi kompleks di sini tuh, navigasinya tuh menggunakan logika yang lebih rumit, eee, yang melibatkan contohnya itu passing data, conditional navigasi, dan animasi custom. Lalu yang ketiga yaitu nested navigation. Nah, nested itu, artinya sarang. Kalau nested navigation berarti, navigasi bersarang, memungkinkan navigasi di dalam sebuah navigasi itu sendiri. Lalu lanjut pada metode dasar navigasi. Nah, di sini terdapat dua, yaitu navigator.push, lalu navigator.pop. Nah, untuk penjelasannya navigator.push itu sendiri, yaitu menambahkan route baru ke tumpukan navigasi. Lalu untuk navigator pop itu menghapus route teratas dari tumpukan navigasi. Jadi anggap aja kalau kita klik home, jika menggunakan push itu, kita pada posisi bagian halaman home nih, lalu kita mengklik, icon profile. Nah, nanti jika diklik, icon profile itu menggunakan navigator push, nah nanti itu, anggap aja ditumpuk. Nah, navigator push itu, ditumpuk pada, halaman home ditumpuk dengan halaman profile gitu. Lalu untuk navigator pop sendiri itu, menghilangkan. Jadi, eee, benar-benar berpindah ya. Jadi dari misal halaman home, jika menggunakan navigator pop itu akan, eee, berpindah, membuat halaman baru. Untuk contoh code-nya berikut. Oke. Nah, baik, untuk penjelasannya itu, sudah sampai di, materi yang terakhir yaitu, navigasi dan roads ya. Nah, di sini saya akan menampilkan, eee, dan memasuki sesi live coding. Di sini saya akan menjelaskan apa, mungkin bukan menjelaskan, saya akan mempraktekkan apa yang telah saya jelaskan, baik dari materi pertama hingga materi yang, terakhir yaitu navigasi dan roads. Saya setting terlebih dulu. Apakah sudah terlihat, share screen saya? Di sini saya menggunakan, sharing yang langsung ya. Ya, mungkin sepertinya sudah terlihat. Langsung, saja tidak perlu berlama-lama, akan saya,
contohkan kemarin kita sudah membuat project yaitu webinar ya, yang berisikan main.dart ini. Nah, di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code saja, dan kita akan menggunakan Android Studio juga, namun kita hanya menggunakan emulatornya saja untuk bagian runningnya ya. Kita nyalakan terlebih dahulu emulatornya. Untuk teman-teman bisa juga langsung dipraktekkan juga yang ingin mencoba. Jadi dibuka perangkatnya, dibuka VS Code-nya, kita lakukan sesi yaitu live coding. Jadi teman-teman juga bisa mempraktekkan secara langsung. Terlihat ya? Oke, terlihat. Nah, di sini kemarin saya sudah jelaskan fungsi-fungsi dari folder dan file itu sendiri. Baik itu tapi di sini kita berfokus pada library, file yang terdapat pada library yaitu main. Lalu terdapat paspec YAML di mana di sini terdapat dependensi yang di sini penting sekali ya, karena perbedaan baris atau tab itu sangat berpengaruh pada dependensi itu sendiri. Misal nih, saya contohkan SDK-nya itu sejajar dengan Flutter. Jika saya save, nah di sini akan terdapat error di line 32. Jadi sebisa mungkin penulisan pada paspec YAML sebisa mungkin jangan salah. Dan untuk penulisannya teman-teman bisa searching yang sudah saya jelaskan kemarin, yaitu dibantu dengan pubdev. Nah, di sini tuh berfungsi untuk mencari package-package yang akan kita masukkan pada aplikasi yang akan kita buat. Oke. Langsung saja kita mulai tadi untuk materi pertama ya. Kita hapus saja ini ya, pada bagian main.dart. Kita buat baru untuk membuat materi yang pertama itu hello world ya. Nah, saya contohkan penulisannya untuk pembuatan hello world sendiri pada bahasa pemrograman Dart atau Flutter itu sendiri. Yang pertama kita ketikkan import ya. Import, di mana di sini tuh terdapat package. Nah, package-nya itu apa sih yang dimasukkan? Nah, yang package yang dimasukkan itu material dari Flutter itu sendiri. Nah, kita ketik Flutter. Nah, di sini akan terdapat Flutter garis miring material.dart. Nah, kita lanjut, yaitu di sini kan ini file main ya. Nah, file main kita mulai dengan void main, dimana ini untuk merun halaman yang kita akan buat. Nah, di dalamnya terdapat runnya, lalu new material app. Kita menggunakan material yang sudah disediakan oleh Dart. Lalu di dalamnya kita akan membuat di dalamnya akan terdapat home. Lalu di dalam home itu kita akan menampilkan new halaman home. Ini ya. Nah, kenapa masih di sini masih merah? Karena kita belum membuat kelas dari hal home itu sendiri. Nah, cara membuatnya itu bagaimana sih? Nah, di sini kan kita akan membuat tampilan yang nggak akan berubah ya. Anggap aja
begitu. Kita akan menggunakan stateless. Nah, bagaimana sih singkatnya kita akan membuat stateless? Teman-teman atau peserta cukup mengetik sebuah STL. Nah, di sini nanti akan terdapat Flutter stateless widget, nanti cukup di enter. Nah, nanti di sini akan otomatis dibuatkan terdapat kelas, cons, lalu override dan return itu sendiri ya. Nah, teman-teman bisa langsung hapus dan diganti dengan hal home. Oke. Nah, di sini kalau otomatis kita akan dibuatkan dengan return yaitu placeholder ya. Nah, namun di sini kita tidak akan menggunakan placeholder, melainkan kita akan menggunakan scaffold. Nah, scaffold itu apa sih? Scaffold itu sendiri itu anggap aja lembar kosong ya. Lembar kosong dari sebuah tampilan. Anggap aja kita membuka buku. Nah, halamannya itu masih putih bersih kosong atau HPS ya. Scaffold. Coba kita running terlebih dahulu. Mungkin kalau untuk pertama masih agak selama karena prosesnya itu karena masih lama ya. Kalau setelahnya itu kita akan menggunakan fitur hot reload. Di sini bukan error ya. Mungkin ini di sini tuh SDK dari yang saya masukkan di VS Code dengan SDK yang di Android Studio itu berbeda. Namun tetap bisa di run. Nah, di sini scaffold itu kosong ya. Jadi di sini tampilan handphonenya itu putih bersih kosong. Namun terdapat debug. Nah, mungkin di sini debug ini sedikit mengganggu ya. Nah, di sini bisa kita hilangkan menggunakan debug. Nah, body. Nah, lalu di dalamnya terdapat new container. Nah, kontennya itu nanti terdapat kita bisa hilangkan garis debug di sini tuh menggunakan debug show checked mode banner. Di sini kita isikan dengan false. Nah, kita jika dengan save nanti akan otomatis tampilan debugnya itu akan hilang. Nah, hilang ya. Kita lanjut tadi kembali ke materi yaitu menu Hello World ya. Di sini kita mereturn scaffold, di dalamnya terdapat body atau kontainer itu sendiri. Nah, lalu di dalam kontainer itu terdapat child, di mana child itu berisikan new text. Nah, teks tersebut bertuliskan halo webinar Flutter untuk pemula. Nah, di sini akan terlihat ya, halo webinar Flutter untuk pemula.
Lalu gimana sih biar, teksnya itu di tengah? Nah, teman-teman bisa merefaktor, eee, kan teman-teman biasanya menggunakan sebuah itu ya, misal anggap aja kita center, kita membuat center ya, center habis itu, dari kontainernya ini di-cut, terus dimasukkan ke center sini, kita membuat child baru masukkan gitu ya. Mungkin sedikit lama. Nah, teman-teman bisa menggunakan menggunakan fungsi yang sudah disediakan yaitu, refaktor. Nah, di sini teman-teman cukup misal nih, akan membuat, kalau ini saya save akan kembali lagi ya. Nah, saya akan membuat teksnya ini kan teksnya terdapat dalam kontainer nih, kontainernya akan saya buat di tengah. Nah, teman-teman cukup cukup blok pada bagian kontainer, lalu klik kanan dan refaktor lalu wrap with center. Oke, itu mungkin, untuk materi yang pertama ya. Lalu kita lanjut, biar tidak memakan waktu lama, kita lanjut di materi yang kedua. Saya sedikit lupa, untuk materi yang kedua itu oh iya, ingat, style, icon, lalu ya text style icon-nya. Nah, di sini kita lanjut untuk penjelasan text style icon-nya itu sendiri. Nah, kita masih menggunakan sama di sini. Nah, di sini, untuk pada center. Nah, untuk, style ya, style di sini kita bisa men-style pada bagian body, eee, itu berisikan, eee pada kontennya kita berisikan color. Misal kita akan buat color-nya itu color dot green. Nah, di sini, kontainer di sini akan berubah menjadi warna, hijau ya. Nah, di sini kita juga bisa mengubah ukuran kontainernya itu menjadi anggap aja width nih. Ini kita coba 200. Nah, nanti akan otomatis ini. Kita coba 250 saja. Lalu untuk height-nya kita setting 75. Nah, untuk teksnya itu nanti kita ketengahkan menggunakan center. Nah, nih di sini tuh, style dari kontainer ya. Lalu gimana sih kalau, kita mengubah, warna dari background ini nih. Nah, background ini tuh kita bisa mengubah menggunakan background color. Nah, di sini kita bisa menggunakan color dot, green accent. Nah, gini. Mungkin mati ya, mungkin green, ini lebih ke yellow, coba. Yellow accent. Nah, gini. Nah, itu untuk style dari, body itu sendiri. Nah, lalu untuk, text style. Nah, text style penggunaannya itu di setelah teks nih. Di setelah kurung teks. Nah, di sini terdapat,
di sini, teman-teman cukup, tambahkan koma pada setelah teks, lalu kita ketik style, di sini akan diarahkan dengan text style. Nah, teks tersebut kita bisa mengubah banyak sekali di sini. Nah, kita akan contohkan, font size. Text style, di dalamnya kita font size. Nah, font size-nya itu kita masukkan apa aja, 15. Kurang besar. Nah, ini kebesaran. Maaf, kita buat 20. Kita nggak usah pakai halo. Nah, di sini kita bisa menggunakan, nah, di sini kita bisa mengatur weight-nya, font weight aja 10. Nah, font weight itu penulisannya itu font weight dot, kita bisa mengatur angkanya mungkin normal, bold, atau menggunakan value ya, value yang akan dimasukkan. Kalau value-nya itu nanti kita bisa menggunakan, namun di sini saya akan gunakan W100. Nah, itu lebih tipis, mungkin kalau W600 nanti akan lebih tebal. Nah, di sini kita juga bisa mengatur warna dari font itu. Nah, fontnya mungkin akan saya buat menjadi warna merah ya. Color. Nah, Flutter untuk oke. Lalu kita akan membuat icon ya. Nah, kita hapus terlebih dahulu untuk teksnya ini. Kita ganti dengan icon. Nah, di sini kita bisa menggunakan icon yang sudah terdapat pada material ya, yang sudah disediakan. Nah, di sini kita akan membuat icon stop. Nah, di sini kita bisa memasukkan berbagai icon. Nih, akses alarm, akses time, accessibility. Nah, dimana kalau di sini kan kita nggak bisa tahu ya iconnya tuh kayak gimana. Nah, kita bisa mengaksesnya itu menggunakan, kita bisa mengecek di website material
icon class. Nah, di sini teman-teman bisa cek gambar-gambar icon yang mungkin teman-teman butuhkan. Anggap aja ini profile ya. Nah, kita coba gunakan account box. Account box. Nah, di dalamnya ini terdapat icon. Nah, sama ya. Nah, setelah itu kita lanjut atur style icon tersebut, baik itu di ukurannya. Anggap aja kita atur colornya itu tadi seperti tadi, color, terus red, lalu kita atur ukurannya, size-nya yaitu 30, kurang bisa ya, mungkin 50 atau 70. Nah, kita bisa mengatur style dari icon tersebut. Lalu lanjut ke materi yang kedua, yaitu app bar. Ya, kita lanjut dengan app bar. Nah, setelah background ini kita bisa menambahkan di sini yaitu app bar, di mana kita bisa memasukkan app bar-nya itu, terus isikan new app bar. Jika ditambah di save, nah di sini akan tambah ya app bar. Nah, ini otomatis isinya putih. Kita bisa mengatur warnanya nanti di dalam app bar itu. Di sini kita atur background color-nya itu green. Blue accent. Oke, nah di sini teman-teman bisa menggunakan tadi leading, di mana akan otomatis di kiri ya. Misal kalau kita cuma menambahkan leading, lalu di dalam leading tersebut terdapat new icon. Di situ dalamnya terdapat icon arrow back. Nah, kita bisa tambahkan arrow back di sebelah pojok kiri atas. Nah, otomatis ke kiri ya. Tadi sudah saya jelaskan penggunaan leading. Lalu untuk judulnya kita menggunakan title, lalu berisikan new. Kita akan buat title-nya itu berada di tengah ya. Atau tidak usah ya, kita buat di sebelah kiri saja.
di dalam terdapat teks. Nah, ini jika dibuat sebelah kiri. Nah, tapi kalau kita membuatnya tengah, kita akan ganti dengan kontennya ini dengan center. Lalu setelah itu kita akan ini tengah itu sudah terkembangkan untuk bagian arrow ya tadi ya, arrow back tadi ya. Nah, jadi aplikasi membacanya itu dari sini sampai ke pojok kanan. Lalu setelah itu kita menggunakan action. Nah, action di sini kita bisa bisikan widget. Di mana widget tersebut berisikan new icon dot search. Nah, di sini kita bisa tambahkan icon search. Nah, kita nanti bisa atur paddingnya. Namun untuk padding nanti akan saya jelaskan. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya saja. Biar tidak makan waktu lama, kita ke materi yaitu setelah ebar, row dan column. Oke. Kita jadikan kontainer aja. Terus kita tidak usah menggunakan pencarian. Nah, di sini kita bisa berisikan bukan kontainer. Kita bisa buat warna yellow sini. Nah, di sini kita bisa merefaktor ini di dalam sebuah row ataupun column. Jadi misal kalau row itu tadi vertikal. Nah, di sini kita bisa children itu berisikan banyak. Nah, kita bisa mengcopy pada bagian ini. Setelah ini akan bisa di copy di bawahnya. Nah, nanti akan mengisi sebelah kanannya. Ini lebih panjang dari ini, jadi terdapat right overflow by 339 pixel. Nah, di sini kita bisa atur, mungkin kita lebarnya cuma 50 saja. Maaf. Terus iconnya itu size-nya bukan 70 tapi itu 30. 275. Nah, di sini kita bisa lihat fungsi dari row. Di sini kita bisa membuat widget itu sejajar di berdampingan sini. Nah, kita bisa buat row-nya ini menggunakan main axis alignment tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Di sini terdapat main axis alignment dot center. Nah, kita tengahkan. Nah, kita juga bisa atur padding dari ini.
Gunakan padding. Nah, di sini kita bisa merefaktor menggunakan padding. Di sini all apa? Nah, nanti yang di padding itu benda satu-satunya yang di paling pojok kiri. Nah, di sini akan terdapat space yaitu 8. Lalu jika kita di sini merefaktor di sini kita akan di sini tidak terlihat, di sini terdapat 8. Ini mengelilingi semuanya. Untuk paddingnya, lalu untuk kita bisa aku tahu. Jadi kontainer ini kita bisa gunakan kita refaktor di dalam sebuah child. Nah, lalu kita hapus. Lalu kontainernya ini kita copy. Oke. Sepertinya terdapat kesalahan. Oke, langsung lanjut saja ke kalau tadi kan ini row ya. Kalau row tadi sejajar, kita berikan padding satu persatu saja kalau begitu. Kita padding, nggak baca ini paddingnya segini, kita copy padding setiap padding itu. Nah, ini. Nah, ya kalau ini row ya. Nah, kita bisa mengubah row ini menjadi kolom. Nah, kolom itu sejajar ke Oke. Setelah itu, setelah materi row dan column, kita
Lanjut ke materi yaitu card ya, card dan